Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5300, Makam Jenderal Api Dunia Bawah. Mata air Laut Mati adalah peluang teratas di seluruh tanah terbengkalai, dan itu juga merupakan peluang yang ingin dicari oleh banyak penguasa di area terlarang. Karena tanah terbengkalai dikelilingi oleh Laut Mati, jika Anda ingin memasuki Laut Mati, Anda harus menanggung niat membunuh yang mengerikan di Laut Mati. Orang biasa tidak mungkin memasuki kedalaman Laut Mati, juga tidak bisa Anda dengan mudah merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di Laut Mati yang luas. Dalam sejarah tanah terbengkalai, selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, banyak orang kuat yang mencoba merasakan niat membunuh di Laut Mati. Agar mereka bisa bertahan lebih baik setelah memasuki kedalaman Laut Mati. Tapi tidak ada yang bisa berhasil, karena niat membunuh yang terkandung di Laut Mati terlalu kejam, bahkan penguasa daerah terlarang pun secara paksa memahami niat membunuh Laut Mati. Akibatnya, dia terluka oleh kekuatan mengerikan dari niat membunuh dan kembali ke tanah terbengkalai. Akibatnya dia disergap oleh lawannya dan dibunuh di tempat. Sejak itu, tidak ada yang berani pergi ke kedalaman Laut Mati dengan mudah untuk merasakan niat membunuh Laut Mati. Tapi mata air Laut Mati berbeda. Benda ini setara dengan air Laut Mati yang kecil. Melalui mata air Laut Mati, seseorang dapat memahami sebagian dari niat membunuh di Laut Mati. Dan mengintegrasikannya ke dalam diri sendiri untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Artinya, jika mereka bisa mendapatkan kesempatan mata air Laut Mati, mereka tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga merasakan kekuatan Laut Mati. Yang akan sangat bermanfaat bagi petualangan mereka di masa depan. Laut Mati. Pernah ada detasemen tingkat pertama yang secara tidak sengaja mendapat kesempatan mata air Laut Mati, dan merasakan jejak niat membunuh di mata-mata air Laut Mati. Kemudian orang ini dikejar dan dibunuh oleh detasemen tingkat kedua, dan orang ini langsung mempertaruhkan nyawanya dan memasuki kedalaman Laut Mati. Detasemen ganda tidak tahu bahwa dia telah memperoleh kesempatan mata air Laut Mati, jadi dia mengejarnya. Akibatnya, detasemen tingkat pertama telah sangat meningkatkan kemampuannya untuk melawan niat membunuh di kedalaman Laut Mati karena telah mengalami mata air Laut Mati. Itu benar-benar membunuh dua detasemen tingkat kedua di kedalaman Laut Mati. Laut Mati, yang menyebabkan kegemparan besar. Dapat dikatakan bahwa mata air Laut Mati adalah salah satu peluang terkuat di tempat terlantar ini. Sangat disayangkan bahwa kesempatan munculnya mata air Laut Mati terlalu sedikit, dan satu hanya akan muncul dalam beberapa tahun yang tak terhitung. Begitu muncul, akan menghilang setelah kemunculan singkat, sehingga tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan tersebut. Sekarang, Ming Dao benar-benar mengatakan bahwa dia telah menemukan mata air Laut Mati. Bagaimana mungkin Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi tidak terkejut? Apa yang kamu katakan itu benar. Namun, setelah keduanya terkejut, mereka segera sadar. Jika Ming Dao benar-benar menemukan kesempatan yang begitu kuat di mata air Laut Mati, apakah dia akan memberitahu mereka dengan baik? Ketika Ming Dao melihat keraguan keduanya, dia mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang, "Apa maksud kalian berdua? Apakah Anda curiga saya akan berbohong kepada Anda? Hah, jika Anda tidak percaya, maka langsung pergi. Saya akan tidak pernah menghentikanmu." Mendengar kata-kata itu, Tianyin Shenzun buru-buru berkata, "Saudara Ming Dao, saya tidak bermaksud begitu, tetapi Anda juga tahu bahwa peluang mata air Laut Mati terlalu besar.
Jika Anda dapat memberitahu area terlarang, aku takut kamu akan mendapatkannya secara langsung. Mau tak mau aku bertanya-tanya tentang identitas petinggi di area terlarang. Liu Jue Mingifi memutar pinggangnya yang seperti ular air, dan berkata dengan senyum menawan. Kakak Tianyin benar, Saudara Mingdao, jika ada mata air laut mati, menunggu kesempatan, bukankah lebih baik Anda meninggalkannya di area terlarang? Bagaimana Anda bisa menyuruh saya menunggu dua? Menarik yang dikatakan wanita dunia bawah. Itu tidak semenarik mata air laut mati di hati Saudara Mingdao, kan? Dengan kesempatan seperti mata air laut mati, ini seberapa besar itu? Jangankan orang luar, bahkan saudara laki-laki dan anak laki-laki pun mungkin tidak tahu. Gerakan pisau gelap itu terlalu aneh. Mingdao mendengus dingin, tapi dia juga tahu keraguan di hati mereka berdua. Jika keraguan itu tidak dihilangkan, mereka berdua tidak akan pernah merasa nyaman. Untungnya, dia sudah mengatakan sesuatu, dan berkata dengan mendengus dingin, apakah menurutmu aku benar-benar menganggur dan tidak ada hubungannya, jadi aku memberitahumu kesempatan ini. Munculnya mata air laut mati sangat rahasia, dan itu diselimuti oleh blok larangan. Larangan itu sangat kuat, dan saya tidak bisa membukanya dengan tekad saya sendiri. Saya telah menghabiskan banyak energi dan hanya mengamati sudut larangan, jadi saya memutuskan untuk kembali dan beritahu kalian berdua. Pembatasan. Keduanya tampak curiga. Yang Mulia Tianyin mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, mata air laut mati telah muncul, dan tidak pernah ada batasan. Liu Jue Mingifi juga menoleh dengan ragu. Apa yang kamu tahu? Mingdao mencibir, mata air laut mati hanya muncul beberapa kali dalam sejarah tanah terbengkalai. Jika kalian berdua tidak percaya, kalian bisa pergi sekarang, aku tidak akan pernah pergi. Siapapun di belakang, lupakan saja, kamu pergi. Mingdao melambaikan tangannya, tidak peduli untuk memperhatikan keduanya, berbalik dan hendak kembali. Hei, Saudara Mingdao, mengapa kamu begitu cemas? Yang Mulia Dewa Tianyin buru-buru menghentikannya, dan tersenyum meminta maaf. Saudara Mingdao, saya tidak baik saat ini, tetapi jika hati saya ragu, Anda juga harus mampu melakukannya. Mengerti kan? Orang Ming tidak berbicara kata-kata gelap. Jika tidak ada keraguan tentang di mana tempat yang ditinggalkan ini, kita mungkin tidak hidup hari ini. Ya, Saudara Mingdao, tidak, Kakak Mingdao, Anda tahu, saudara perempuan saya dan saya telah bekerja sama dengan Saudara Mingdao berkali-kali selama bertahun-tahun. Yang waktu itu sangat tidak menyenangkan. Nyatanya, saudara perempuan saya sangat mengagumi Saudara Mingdao. Liu Jue Mingifi memutar pinggangnya, bokong itu adalah penuh dengan godaan yang tak terbatas. Jika Mingdao secara paksa menghentikan mereka sebelumnya, mereka masih akan ragu, tetapi sekarang penampilan menyendiri Mingdao segera membuat mereka berdua merasa seperti semut di panci panas. Gatal sulit ditanggung. Mata air laut mati, kesempatan seperti ini benar-benar mustahil untuk dilewatkan. Mingdao melirik mereka berdua, dan mendengus dingin, lupakan saja, aku hanya berteman denganmu. Ada 3 alasan mengapa aku memanggil kalian berdua. Pertama, kamu sudah lama bekerja sama denganku. Beberapa kali, semua orang tahu dasar-dasarnya dan memiliki pemahaman diam-diam. Kedua, mata air laut mati diblokir oleh batasan. Jika Anda ingin memecahkannya, Anda tidak boleh mengandalkan saya sendiri, dan Anda harus bekerja sama dengan banyak orang. Ketiga, juga yang paling penting bagi saya untuk tidak memberitahu area terlarang alasannya, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa rahasia laut mati telah ditemukan di beberapa area terlarang, dan mereka ingin melewatinya laut mati dan tinggalkan tanah terlantar, kan?
Mata Tianyin God Venerable dan Liu Jue Mingifi berkilat, meskipun mereka bukan orang tingkat tinggi di tanah terlantar, tapi mereka juga bukan semut tingkat rendah. Berita ini sudah ada diwariskan di antara orang-orang yang terpisah, dan mereka secara alami telah mendengarnya. Untuk membuka jalan ke Laut Mati kali ini, kamu harus memasuki kedalaman Laut Mati. Dikatakan bahwa beberapa area terlarang berniat untuk membiarkan aku dan pembudidaya hantu lainnya pergi ke sana. Tujuannya adalah menggunakan rohku untuk membuka ke daerah terlarang Laut Mati untuk mereka. Kursi itu menginformasikan daerah terlarang tentang berita mata air Laut Mati. Meskipun saya bisa mendapatkan beberapa hadiah, tetapi bagaimanapun juga saya adalah orang luar, berapa banyak manfaat yang bisa saya dapatkan di area terlarang. Tanpa kekuatan, semuanya hanya nama palsu. Bahkan jika Anda melewati jalur Laut Mati, sudah pasti bukan giliran saya untuk pergi. Mata Mingdao suram, berkedip dingin. Tapi jika kita mendapatkan manfaat dari mata air Laut Mati ini, adalah mungkin untuk melangkah ke detasemen tingkat kedua dengan basis kultivasi kita, dan jika kita dapat memahami bagian dari niat membunuh Laut Mati di mata-mata air Laut Mati, maka ketika kita memasuki kedalaman Laut Mati di masa depan, peluang kita untuk bertahan hidup akan meningkat puluhan atau ratusan kali lipat. Pada saat itu, kita mungkin juga memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, kembali ke dunia bawah. Bukankah begitu? Bukankah itu jauh lebih baik daripada mendapatkan nama palsu di area terlarang? Tanda tanya petik 2. Mendengar ini, Yang Mulia Dewa Tianyin dan Dewi Liu Jue Ming tampak berpikir. Harus dikatakan bahwa apa yang dikatakan Mingdao itu benar dan tulus, dan benar-benar tidak ada kekurangan. Dulu memang lebih baik memberikannya ke area terlarang, tapi sekarang tidak diragukan lagi persepsi saya sendiri. Yang 10 kali atau 100 kali lebih baik daripada memberikannya ke area terlarang. Namun, keduanya masih memiliki keraguan di hati mereka. Lupakan saja, kalian berdua, kalian sangat tidak bahagia, itu saja, jika bukan karena fakta bahwa aku hanya mengenal kalian dengan baik dan tidak dapat menemukan orang lain. Aku tidak akan repot-repot berbicara banyak dengan kalian, lihat saja ini, kamu akan tahu apakah itu benar. Petik 2. Mingdao mendengus dingin, dan ketika dia selesai berbicara, aura yang mencengangkan langsung merasuki tubuhnya. Ledakan mewakili alam dan aura yang melampaui puncak itu mekar dalam sekejap, dan sangat menekan Tianyin Shenzhen dan Liu Jue Mingifi. Kamu, murid gadis Tianyin Shenzhen dan Liu Jueming menyusut, wajah mereka ngeri, dan mereka kehilangan suara. Kamu telah menembus puncak transendensi tingkat pertama. Kapan itu terjadi? Tahukah Anda, kekuatan Mingdao selalu sebanding dengan mereka, dan tidak pernah mencapai puncak transendensi tingkat pertama. Sekarang nafas Mingdao jauh di atas mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget atau kaget? Apakah kamu percaya sekarang? Mingdao mencibir, meskipun aku belum sepenuhnya membuka batasan, aku juga merasakan bagian dari kekuatan di mata-mata air Laut Mati. Dan kultivasiku secara alami telah menembus. Mingdao melirik mereka berdua, menatap mereka, dan berkata dengan bangga. Terus terang, dengan kekuatanku saat ini, aku ingin berurusan dengan kalian berdua, dan memikirkan cara untuk melakukan serangan diam-diam. Siapa dari Anda dapat menghentikannya? Mengapa menghabiskan pemikiran seperti ini? Biarkan keduanya bersatu, dan masih mempertanyakan pertanyaan ini dan itu, apa yang Anda lakukan saat tidak ada yang harus dilakukan? Petik 2. Gudong. Tianyin Shenzhen dan Liu Jue Mingifi mau tidak mau menelan, merasakan pedang di tubuh Mingdao yang akan membelah segalanya di dunia, dan mereka diam-diam terkejut.
Memang, seperti yang dikatakan Ming Dao, dengan kekuatannya saat ini, jika kamu mau untuk berurusan dengan mereka, cara terbaik adalah satu lawan satu secara rahasia. Dengan persahabatan yang akrab dari mereka bertiga, jika Anda menunggu, pasti akan ada peluang. Tapi sekarang Ming Dao langsung memanggil mereka berdua, dan memberitahu nampan, sekarang mereka berdua berjaga-jaga, bahkan jika Ming Dao telah membuat terobosan. Tidak mungkin untuk menjatuhkan mereka. Keduanya terluka parah, dan tidak masalah. Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingnu tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun, dan berkata dengan malu. Saudara Ming Dao benar-benar berpikiran terbuka, saya terlalu picik, saya tidak tahu di mana mata air laut mati. Kapan saya berangkat? Petik 2. Keduanya tidak sabar untuk pergi. Ming Dao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tunggu murid Daogu saya berkemas dan berangkat. Tempat di mana mata air laut mati berada memiliki medan yang bagus. Setelah saya bersiaplah, saya akan menempatkan Daogu itu telah ditetapkan di sana, dan batasannya sangat istimewa. Semakin banyak orang di sana, semakin tinggi kemungkinan untuk melanggarnya. Jika kalian berdua mau, Anda juga dapat membawa lebih banyak tuan di bawah komando Anda, sehingga kecepatan melanggar larangan akan lebih cepat. Petik 2. Oh, ada pepatah lain. Petik 2. Shenzun Tianyin dan Liu Jue Mingifi tercengang, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika Daogu sepertinya memindahkan keluarga mereka. Sekarang setelah mereka merinci Ming Dao sepenuhnya, mereka tidak ambigu, dan segera mengirim pesan ke bawahan mereka untuk biarkan mereka cepat datang. 2 jam kemudian, ketika Daogu dibersihkan, Yang Mulia Dewa Tianyin dan bawahan Liu Jue Mingifi juga telah tiba. Namun, Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi tidak pindah bersama keluarga mereka seperti Daogu, tetapi hanya membawa beberapa master yang cakap di bawah komando mereka. Yang semuanya telah mencapai alam transendensi setengah langkah. Ayo pergi. Pada saat itu, tanpa ragu, sekelompok orang menuju mata air laut mati di bawah pimpinan Ming Dao. Dengan kecepatan Ming Dao dan yang lainnya, meskipun mereka membawa banyak bawahan kali ini, setelah 3 hari, kelompok mereka akhirnya mendekati mata air laut mati. Dalam perjalanan, Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi sangat cemas, karena takut mata air laut mati akan diambil oleh orang lain. Sampai Ming Dao berulang kali meyakinkan bahwa pembatasan mata air laut mati sangat rahasia sehingga orang biasa tidak dapat menemukannya sama. Sekali keduanya sedikit santai, tapi mereka masih sangat gugup. Saudara Ming Dao, bukankah Anda mengatakan bahwa mata air laut mati ada di dekatnya? Mengapa belum tiba? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Setelah terbang selama 2 jam lagi, Yang Mulia Dewa Tianyin berkata dengan cemas. Itu benar, Saudara Ming Dao, kamu mengatakan 1 jam yang lalu hampir tiba, mengapa kamu belum terlihat? Liu Jue Mingifi juga sangat lapar dan haus. Jika bukan karena pernyataan kuat Ming Dao bahwa sejumlah besar orang diperlukan untuk melanggar larangan, dan mata air laut mati ditemukan oleh Ming Dao, Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi akan membuang Daogu dan beberapa jenderal di bawahnya. Perintah lama sekali. Saya bergegas sebentar. Titik. Orang-orang itu lambat, terlalu lambat. Seperti siput terkena rematik, asam urat. Ming Dao tersenyum ringan, jangan khawatir, kalian berdua kita sudah di depan. Begitu dia selesai berbicara, aura yang mencengangkan tiba-tiba datang dari depan, dan sesosok buram tampak muncul di langit yang jauh. Tidak, seseorang akan datang. Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ming Dao mengatakan sebelumnya bahwa mata air laut mati tidak jauh di depan. Mengapa mereka bertemu seseorang saat ini?
Dan melihat jumlah dan nafas, sepertinya ada beberapa sosok di kejauhan, dan nafas samar yang terhembus membuat Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi sedikit mengubah warna mereka. Semuanya hati-hati. Ming Dao juga berubah warna di permukaan, tetapi hatinya sangat tenang, karena dia tahu betul bahwa orang yang datang ke sini saat ini haruslah orang Sagui. Namun saat melihat wajah pengunjung tersebut, wajah Ming Dao tiba-tiba berubah. Saya melihat kerumunan di depan sangat besar dan padat. Dibandingkan dengan 3 master tingkat transenden, ada sebanyak 8 master transenden di depan mereka, dan hantu jahat ada di antara mereka. Dan pemimpin di antara mereka mengenakan baju besi api hitam, dengan ekspresi angkuh, aura kematian yang menantang dan tak berujung merasuki tubuhnya, seperti nyala api hitam yang membakar. Membakar kehampaan dan gemetar, hanya nafas yang keluar, itu membuatnya sulit bagi Ming Dao untuk bernafas, dan ada ilusi bahwa jiwanya akan terbakar bersamanya. Adapun hantu jahat, dia berdiri dengan hormat di belakang orang ini, seperti seorang pelayan. Itu. Ming Dao tampak ketakutan. Orang kuat dalam baju besi api hitam di depannya jelas merupakan orang kuat dari detasemen tingkat kedua, dan dia masih yang terbaik dari detasemen ganda. Ketika Ming Dao dan yang lainnya melihat orang ini, sekelompok orang secara alami juga melihat Ming Dao dan yang lainnya. Di antara mereka, beberapa orang terpisah di balik baju besi api hitam tidak menunggu perintah pemimpin sama sekali. Beberapa sinar cahaya terbang dari sekeliling, dan mengepung orang-orang Ming Dao dalam sekejap. Siapa kamu dan mengapa kamu di sini? Tuan Mingyan, sangat aneh bahwa kamu akan bertemu 3 dewa di sini. Tatapan terpisah dari puncak Ming Yizong tenggelam, menatap Ming Dao dan yang lainnya dengan mata seperti pisau, seolah-olah untuk melihat melalui Ming Dao. Ming Yan. Mendengar nama ini, ketiga Ming Dao ketakutan, kaki mereka lemas, dan mereka hampir duduk. Karena, salah satu dari 4 jenderal makam di bawah komando Lord Reaper di pemakaman Reaper, salah satu area terlarang di tanah terlantar ada. Ambang makam Jenderal Mingyan. Orang di depannya ternyata adalah Jenderal makam Mingyan. Ming Dao menatap hantu jahat di belakang Mingyan, ketakutan di dalam hatinya. Sagui sebelumnya mengatakan bahwa dia telah diam-diam menyerah ke pemakaman Dewa Kematian di Lembah Sayin, dan disembah di bawah komando Jenderal Makam Api Dunia Bawah. Sekarang, dia benar-benar membawa Jenderal Makam Api Dunia Bawah ke sini. Apakah ini artinya? Mungkinkah roh jahat itu mengkhianati tuannya? Memikirkan hal ini, keringat dingin mengalir di dahi Ming Dao. Ming Dao, apa yang terjadi di sini? Mengapa kita bertemu makam Guru Mingyan di sini? Dewa yang mulia Tianyin dan Liu Jue Mingifi berkata melalui transmisi suara dengan ngeri, apa identitas makam Guru Mingyan? Dengan tingkat kultivasi setinggi langit, menghancurkan pembudidaya biasa dan pembudidaya hantu sampai mati seperti menghancurkan semut. Jangan melihat mereka semua sebagai pembangkit tenaga listrik yang terpisah, tetapi di depan area terlarang seperti makam kematian. Dan di depan jenderal area terlarang seperti Tom General of Underworld Flame, mereka tidak berbeda dengan semut. Diam, jangan bicara omong kosong, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ingat, kamu tidak boleh membuat marah Tuan Mingyan. Kata Ming Dao melalui transmisi suara dengan kaget. Dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang, dan dia juga bingung. Merasakan bahwa Ming Dao dan yang lainnya masih mentransmisikan suara, detasemen tingkat puncak yang mengelilingi mereka tidak dapat membantu tetapi menenggelamkan mata mereka. Di depan Tuan Mingyan, dia berani mengirimkan suara, mencari kematian, ledakan. Segera setelah cahaya hitam yang menyilaukan ini keluar, Ming Dao dan yang lainnya merasakan seluruh langit menjadi gelap. Dan itu seperti hantu-hantu tidak adil yang tak terhitung jumlahnya menangis.
Memadamkan panji jiwa. Ming Dao mengenali senjata ajaib di depannya dalam sekejap. Itu adalah spanduk pembunuh jiwa yang sangat menyeramkan di dunia bawah, yang dapat langsung menyerang jiwa makhluk dunia bawah. Jenis pukulan langsung dari jiwa ini adalah yang paling ditakuti dan ditakuti. Serangan makhluk bawah tanah. Segera setelah spanduk Miehun keluar, 3 dari Ming Dao jelas merasa bahwa jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya memanggilnya, dan bahkan pikiran mereka menjadi gelisah. Ini jelas merupakan spanduk pembunuh jiwa yang transenden, jika tidak mungkin memiliki efek ini. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Oke. Bab 5301. Bawa ikan besar. Melihat spanduk penghancur jiwa menyapu ke arah mereka, wajah Ming Dao dan 3 lainnya segera berubah drastis. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli mengapa pihak lain muncul di sini. Dan asal mula dunia bawah dalam tubuh mereka meletus. Sejenak. Ledakan. Aura mengejutkan meletus dari mereka bertiga pada saat yang sama. Menghadapi serangan dan pembunuhan transenden puncak tingkat pertama ini, Yang Mulia Dewa Tianyin dan gadis dunia bawah Liu Jue tidak berani menahan sedikit pun. Dan segera membunuh yang terkuat mereka. Serangan. Dilepaskan. Energi jahat yang tak berujung melonjak dari tubuh Tianyin Shenzun, dan dia melemparkan bel dalam sekejap. Lonceng itu gelap gulita, dan ada rune aneh yang mengalir di atasnya. Begitu bel itu muncul di dunia itu mengeluarkan suara gemerincing. Suara itu membawa nafas yang menderu-deru dari jiwa-jiwa yang kesal, dan itu meresap dalam sekejap bertabrakan dengan udara jiwa-jiwa yang penuh kebencian yang memenuhi langit. Di tangan Liu Jue Mingifi, cambuk tulang hitam pekat muncul. Cambuk tulang itu disambung oleh tulang belakang, dan itu sangat jernih. Itu jelas tulang belakang orang yang kuat. Cambuk tulang itu menjentikkan dan membuat Bang ada. Raungan, terus-menerus menyapu aura jiwa yang salah di sekitarnya. Tapi kekuatan bendera penghancur jiwa ini sangat menakutkan. Tidak peduli bagaimana mereka berdua melawan aura keluhan yang tak ada habisnya masih menyebar dengan gila-gilaan. Rasa sakit tampaknya menjadi mangsa spanduk penghancur jiwa ini di bawah aura mengerikan dari kesalahan jiwa. Di belakang mereka berdua, banyak daogu dan bawahan yang mereka bawa, semua murid mereka melolong, tubuh mereka runtuh sedikit demi sedikit, dan jiwa mereka ditelan oleh panji penghancur jiwa. Hei, 2 pembudidaya biasa dan pembudidaya hantu berani berperilaku liar di depanku. Mereka tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Petik 2. Puncak serangan tingkat pertama membuat suara ganas, dan tidak memperhatikan Yang Mulia Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingifi. Lagi pula, dia berada di bawah komando Jenderal Makam Dunia Bawah, dan dia lahir di pemakaman Dewa Kematian, sebagai transendensi area terbatas. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada transendensi eksternal biasa. Melihat bahwa Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi hampir tidak dapat bertahan, tiba-tiba suara pedang besar bergema di langit dan bumi dalam sekejap. Ledakan. Saya melihat pisau gelap itu meraung, dan aura detasemen yang menakutkan melonjak ke langit di dalam tubuh, dan pada saat yang sama aura detasemen naik ke langit. Pisau gelap dunia bawah tergantung di antara langit dan langit. Bumi dalam sekejap tanah. Memancarkan aura hantu yang mencengangkan, langsung menebas aura jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu oleh spanduk pembunuh jiwa. Ledakan. Pisau dunia bawah bertabrakan dengan ki dari jiwa yang salah, membentuk raungan yang mengejutkan dalam sekejap. Ki yang tak terhitung dari jiwa yang salah tampaknya ditusuk oleh sesuatu yang panas terik. Di panji penghancur jiwa. Engah. Di bawah dampak seperti itu, Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingifi mundur satu demi satu, membuka mulut mereka untuk mengeluarkan seteguk hitam, dan melihat ke depan dengan ngeri.
Saat ini, hati keduanya penuh kepanikan, jika bukan karena pisau Ming memblokir spanduk pembunuh jiwa sebelumnya, mereka berdua akan terluka parah oleh serangan pembunuh jiwa. Spanduk, dan bahkan jiwa mereka telah hancur. Keduanya mencengkeram dada mereka dan datang ke belakang Ming Dao dalam sekejap tanpa ketakutan. Hah! Melihat bahwa Ming Dao menahan serangannya sendiri dari spanduk pembunuh jiwa, tembakan terpisah tingkat pertama tidak dapat membantu tetapi wajahnya menjadi gelap. Dia menatap Ming Dao dengan mata suram, jelas dia tidak percaya bahwa seorang kultivator biasa dapat menahan serangannya sendiri. Puncak transendensi di tingkat pertama. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kultivasi Ming Dao, dan murid-muridnya menyusut tanpa sadar. Di tempat terlantar ini, sebenarnya ada pembudidaya hantu seperti itu. Detasemen di puncak tingkat pertama sudah dianggap sebagai master yang baik di tanah terlantar, selama dia mau, dia sudah diterima oleh beberapa daerah terlarang. Dan dia bukan hanya seorang kultivator biasa. Menarik, aku tidak menyangka bahwa di antara kalian bertiga pembudidaya biasa dan pembudidaya hantu, bahkan ada detasemen puncak tingkat pertama. Tidak heran kamu begitu berani. Puncak lapisan pertama terlepas mencibir, melangkah maju, dan panji pembunuh jiwa di atas kepalanya melonjak lagi. Dan aura yang lebih menakutkan dari jiwa yang bersalah daripada sebelumnya terus bergulir, siap menyapu kapan saja. Ketika Ming Dao melihat ini, wajahnya berubah, dan dia bergegas maju untuk memberi hormat. Tuanku, kami bertiga adalah Ming Dao dari Dao Gu, Dewa Tianyin dari Gunung Tianyin, dan Liu Jue Mingifi dari Liu Jue Ridge. Saya selalu mendengar nama itu dari guru Ming Yan, dan saya selalu mengagumi dan merindukan guru Ming Yan. Beraninya saya menyinggung perasaan Anda, dan meminta Anda memberi kami jalan keluar. Oh, pada saat ini, maka Ming Yan akan datang perlahan setiap kali dia mengambil langkah. Api hitam yang menakjubkan lahir di bawah kakinya, dan dalam beberapa langkah, dia sudah sampai di depan Ming Dao dan yang lainnya. Ledakan. Aura api pemusnahan yang mengerikan menyapu, dan ketiga Ming Dao merasakan seluruh tubuh mereka bergetar, seolah-olah mereka ditekan dengan keras oleh gunung yang menakutkan. Aku tidak bisa. Menahannya. Dongeng Donghua tidak dapat bertahan, dia berlutut dengan keras, sementara Ming Dao memandang pihak lain dengan ngeri, tetapi tubuhnya tetap bertahan. Apakah ini detasemen dari puncak ganda? Maka Ming Yan saat ini akan menjadi seperti gunung yang menjulang tinggi di mata Ming Dao, dan tidak ada kemungkinan perlawanan sama sekali. Dia memiliki perasaan bahwa pihak lain dapat membunuhnya dalam sekejap, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Orang yang begitu kuat, bisakah tuannya menolak? Ming Dao sangat ketakutan. Tuanku, untuk berurusan dengan orang-orang itu, mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Lebih baik membiarkan bawahan Anda mengambil tindakan dan membunuh mereka secara langsung. Detasemen puncak tingkat pertama yang melakukan serangan sebelumnya berkata sambil menyeringai. Apakah aku masih membutuhkan persetujuanmu untuk bergerak? Jenderal Makam Ming Yan menatap orang ini dengan dingin. Pria itu ketakutan, berlutut dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan panik, bawahan ini berbohong. Kalian, mengapa kamu muncul di sini? Mereka akan berbicara. Ming Dao buru-buru berkata dengan panik, Tuan Ming Yan, saya menemukan mata air laut mati di dekat sini, dan saya akan menjelajahinya. Mendengar kata mata air laut mati, maka Ming Yan mengecilkan pupilnya dan menoleh untuk melihat hantu di belakangnya. Hantu itu buru-buru terbang, dan berkata, Tuan Ming Yan, mata air laut mati yang disebutkan orang ini harus menjadi tempat yang ditemukan bawahan sebelumnya, dan bawahan belum pernah melihat orang ini di sini sebelumnya. Orang ini baik di bawahan saya menemukan mata air laut mati sebelum saya turun.
Atau saya menemukannya setelah bawahan saya kembali ke lembah Sayin. Pada saat ini, hati Sagui bergetar, dia telah menerima perintah Qin Chen sebelumnya, dan pergi mencari seseorang, tetapi siapa yang tahu itu berita baru saja keluar. Kebetulan makam Jenderal Mingyan melewati lembah Sayin, dan ketika dia mendengar berita tentang mata air laut mati, dia segera memintanya untuk memimpinnya. Faktanya, hantu jahat itu sama sekali tidak ingin membawa Jenderal Makam Api Dunia Bawah ke sini, karena Jenderal Makam Api Dunia Bawah terlalu kuat begitu dia bertemu tuannya. Dia tidak tahu resiko apa yang akan dia hadapi. Tetapi di hadapan makam Jenderal Mingyan, dia tidak memiliki kemungkinan untuk menolak dalam keputusasaan, dia hanya bisa membawa Jenderal Makam Mingyan bersamanya. Tanpa diduga, kebetulan Ming Dao dan yang lainnya bertemu. Pada saat ini, hantu itu ketakutan, tetapi menekan rasa takutnya, dan buru-buru berkata, "Tuan Mingyan, dengan cara ini, orang yang mengetahui mata air laut mati jelas bukan satu-satunya di bawah komandonya, menurut bawahannya, kami tidak boleh membuang waktu di sini. Kita harus pergi ke mata air laut mati sesegera mungkin. Kalau tidak kita akan ditangkap oleh orang lain. Semakin banyak orang semakin baik, orang-orang ini dapat digunakan sebagai umpan meriam untuk memecahkannya untukku." "Dilarang," kata hantu itu dengan penuh semangat. Oh, mendengar kata-kata itu, Jenderal Makam Mingyan mencibir, "Kalau begitu biarkan mereka memimpin dengan cepat. Ya, aku akan segera memimpin jalan." Ming Dao gemetar, dan kemudian buru-buru terbang di depannya. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa hantu jahat itu tidak sengaja mengembalikan makam Mingyan, tetapi melakukannya secara tidak sengaja. Makam Mingyan akan menunggu pesta, dan segera mengikuti di belakang. Di belakang Ming Dao, Tianyin Shenzun, Liu Jue Mingifi dan banyak bawahan mereka panik. Tempat ini hanya sedikit jauh dari mata air laut mati, dan setelah beberapa saat, Ming Dao dan yang lainnya tiba di mata air laut mati. "Tuan Mingyan, ini tempatnya." Ming Dao menunjuk mata air laut mati di depannya dan berkata. Dengan jari ini, semua orang terkejut. Saya melihat bahwa nafas pengekangan di depan sangat lemah, dan di dalam pengekangan, sepotong air laut mati terlihat jelas meletus dan terus-menerus melonjak. Pembatasan ini. Mingyan melangkah maju dan sedikit mengangkat tangannya. Dengan keras pembatasan yang sangat kuat yang dikatakan Sagui dan yang lainnya sebelumnya hancur dalam sekejap, dan mata air laut mati ditampilkan dengan jelas di depan semua orang. Ini, apa yang terjadi? Aku tertegun tidak peduli apa. Mereka semua tahu bahwa batasan inilah yang mencegah hantu menjelajahi mata air laut mati, tetapi batasan di depan mereka tidak kuat, bukan? Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka datang ke depan pembatasan, di mata-mata air laut mati, Qin Chen telah merasakan keberadaan kelompok orang ini, dan diam-diam mencabut pembatasan tersebut. Puncak 2 tingkat terlepas. Di mata-mata air laut mati, Qin Chen merasakan keberadaan makam Jenderal Mingyan, dan hatinya mengungkapkan keterkejutan. Sagui dan yang lainnya benar-benar membawakannya ikan besar. Bab 5302. Temui tuannya, Dongeng Donghua. Sejauh ini, dia belum menyatu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat transenden tingkat kedua, apalagi transendensi puncak tingkat kedua. Transendensi tingkat pertama dari Ming Dao telah memberinya panen yang sangat besar sebelumnya. Jika dia bisa memadukan dua level, keuntungan apa yang akan diperoleh dari detasemen puncak? Qin Chen bahkan tidak berani membayangkan. Tuan Muda Chen, orang ini bukan hanya detasemen puncak tingkat kedua, tetapi dia mungkin telah mencapai batas detasemen tingkat kedua, dan bahkan menyentuh alam tatanan abadi tingkat ketiga. Pada saat ini, Wangu Mingzu tiba-tiba mengatakan sesuatu.
Di mata-mata air laut mati, Qin Chen menyipitkan matanya ke pihak lain dan mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa aura makam Jenderal Mingyan lebih tebal daripada aura Tuan Istana Anyu asli dan Patriark Tuoba. Ini hanya sekunder. Bagaimanapun, metode kultivasi dan fisiknya berbeda, dan aura yang dipancarkan oleh basis kultivasi yang sama secara alami akan berbeda. Yang paling penting adalah Qin Chen samar-samar merasakan sesuatu dari Jenderal Makam Mingyan. Nafas abadi yang unik. Ini pasti nafas dari alam tatanan abadi ketiga. Orang di depannya berada di atas terobosan dalam memahami tatanan abadi tingkat ketiga, dan di atas Tuan Istana Anyu dan Patriark Tuoba. Kakak, masih ada kekuatan yang kuat yang mengintai di tubuh orang ini. Pada saat ini, gadis kecil itu melihat ke Tom General of the Underworld Flame dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Apakah ada kekuatan besar yang disembunyikan? Wan Gu Mingzu terkejut. Di mata-mata air laut mati, Qin Chen juga tertegun sejenak, dia mengerutkan kening, dan menatap Jenderal Makam Mingyan lagi, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dan hatinya tiba-tiba terkejut. Karena pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa nafas tatanan abadi di makam Jenderal Api Dunia Bawah tidak secara alami diungkapkan oleh dirinya sendiri. Tetapi kekuatan yang memancar dari suatu tempat di tubuhnya. Dengan kata lain, kekuatan ini sama sekali bukan milik Tom General of Underworld Flame. Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Meskipun Jenderal Makam Dunia Bawah tidak berbicara, Qin Chen sudah menebak asal-usul kelompok orang ini. Sangat mungkin bahwa mereka adalah 4 makam besar dari pemakaman Dewa Kematian yang hantu jahat telah mengatakan sebelumnya. Salah satu jenderal, Jenderal Makam Mingyan. Dan makam dunia bawah adalah penguasa makam kematian, jadi kekuatan keteraturan abadi dalam tubuhnya sangat sederhana. Dan sangat mungkin bahwa itu ditinggalkan di dalam dirinya oleh area terbatas makam penguasa kematian. Dan kekuatan ini jauh lebih kuat daripada tubuh roh yang ditinggalkan Raja Hantu di Ansenming di tubuh Susao. Ini jelas merupakan level Tier 1. Sebuah doppelganger dari area terlarang penguasa tanah terbengkalai. Qin Chen langsung tenang. Awalnya, dia berpikir bahwa jika sesuatu terjadi, dia akan keluar dan melakukannya secara langsung, tetapi setelah merasakan klon kematian di Jenderal Makam Mingyan, Qin Chen segera menolak ide ini. Leluhur Myriad Bone Netherworld, dengarkan perintahku nanti. Perintah. Qin Chen dengan mata serius. Ya Tuan Muda Chen. Meskipun Wan Gu Mingzu agak bodoh, dia jelas bukan orang bodoh, dan dia dengan cepat mengerti alasannya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya sudah tiba di depan mata air laut mati. Jenderal Makam Mingyan melirik Sagui, dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu mengatakan bahwa pembatasan ini sulit untuk dilanggar? Mengapa aku langsung melanggarnya? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Sagui tampak ketakutan, buru-buru berkata, Tuan Mingyan, bawahan ini juga tidak tahu. Ketika bawahan ini datang ke sini sebelumnya, tempat ini memang dibatasi, tapi sekarang ini. Tuanku, apakah ada yang salah dengan mata air laut mati? Detasemen puncak maju selangkah, dan berkata dengan suara dingin. Melihat air laut mati yang memancar di depannya, makam Jenderal Mingyan berkata dengan dingin, ini memang mata air laut mati, tetapi nafas mata air laut mati ini sepertinya sedikit lemah. Lemah. Semua orang tercengang. Jenderal Makam Mingyan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah melihat mata air laut mati lainnya sebelumnya, dan nafasnya menakutkan. Bahkan jika kita mendekat, saya harus menanggung nafas pembunuhan yang tak ada habisnya. Bahkan dengan basis kultivasi saya bisa, jangan dekati laut mati.
Mata airnya sudah dekat, tapi mata air laut mati ada di depanmu. Mata air laut mati, itu adalah daerah terlarang, dan bahkan penguasa daerah terlarang tidak dapat dengan mudah memasukinya. Titik. Itu adalah tempat yang mudah untuk dimasuki, tetapi penindasan mata air laut mati di depannya sangat kecil, yang terlalu aneh. Apa yang tidak diketahui makam Mingyan adalah bahwa mata air laut mati yang mereka lihat hanyalah cangkang, dan air laut mati di dalamnya telah dikumpulkan oleh Qin Chen ke dunia yang kacau. Jadi secara alami akan terlihat sedikit lemah. Dari dunia luar, Jenderal Makam Mingyan melihatnya sebentar, dan tiba-tiba berkata kepada Ming Dao dan yang lainnya, "Kalian, masuk dan lihatlah." Kami, Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingnu tiba-tiba panik. Siapa yang tidak tahu kengerian mata air laut mati? Itu adalah tempat yang bahkan para penguasa daerah terlarang tidak berani masuk. Jika mereka masuk, mereka akan langsung dimusnahkan oleh air laut mati. Alasan mengapa mereka datang ke sini hanya untuk merasakan sesuatu di pinggiran. Apa? Kamu tidak mau masuk? Jenderal Makam Mingyan mencibir, "Bung!" Tepat ketika dia selesai berbicara, beberapa tubuh daging di belakang tiga Ming Dao langsung berubah menjadi api gelap dan terbakar. Dan langsung berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam kehampaan, hanya menyisakan jeritan melengking. Masih bergema di kehampaan. "Jika kamu tidak masuk, nasibmu akan sama dengan nasib mereka," kata Jenderal Makam Mingyan dengan dingin. "Masuk, ayo masuk." Tanpa menunggu Tianyin God Venerable dan Liu Jue Mingifi membuka mulut mereka, Ming Dao adalah yang pertama berkata dengan ketakutan. Dan kemudian dia melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, "Semuanya, jika kamu mau untuk bertahan hidup, ikuti instruksi dari Lord Mingyan Order. Kami kultivator biasa dan kultivator hantu dapat mendedikasikan. Itu adalah berkah dari tiga kehidupan kami." Setelah selesai berbicara, Ming Dao menoleh untuk melihat makam Jenderal Mingyan, dan berkata dengan tegas, "Tuan Mingyan, jika saya bisa selamat dari mata-mata air laut mati ini secara kebetulan, tolong bawa saya masuk dan biarkan saya bergabung dengan area terlarang. Saya bersedia melewati gunung dan api untuk tuanku, dan aku akan melakukan apa saja." Melihat penampilan tegas Ming Wit Dao, hantu di sampingnya terdiam. "Oh sial, aku seperti artis FTV. Aku benar-benar bisa berakting." Ming Dao tahu bahwa mata air laut mati telah dikendalikan oleh orang dewasa, dan dia masih bertindak begitu berani di sini. Jika dia tidak tahu, dia akan sangat tersentuh. Ya, jika kamu bisa bertahan, aku tidak keberatan menerimamu," kata Jenderal Makam Mingyan dengan ringan. Di samping, para master transenden yang dibawa oleh Makam Mingyan mencibir di dalam hati mereka. Para pembudidaya biasa dan pembudidaya hantu ini benar-benar berani berpikir bahwa bodoh untuk bermimpi bertahan dari mata-mata air laut mati dengan budidaya orang-orang ini basis. Setelah Ming Dao selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang terbang menuju mata air laut mati di bawah kepemimpinannya, Yang Mulia Dewa Tianyin, Liu Jue Mingifi. Dan banyak bawahan mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan keputusasaan, mengikuti terbang menuju mata air laut mati. Engah-engah-engah. Orang-orang ini seperti pangsit di dalam air, dengan mata tertutup, mereka terjun ke mata air laut mati dalam sekejap. Dalam imajinasi mereka, jika mereka memasuki mata air laut mati dengan basis kultivasi mereka, mereka akan musnah dalam sekejap. Tapi yang membuat mereka tidak bisa dipercaya adalah mereka hanya merasakan sakit di sekujur tubuh mereka, dan saat berikutnya, mereka sudah sampai di ruang kosong, dikelilingi oleh dunia kosong. Dan tidak ada air laut mati sama sekali, tapi itu adalah seperti dunia magis. Ini
Semua orang tercengang, lalu melihat tubuh mereka sendiri, menunjukkan kegembiraan satu persatu. Tidak ada yang mati. Apakah ini dunia di mata-mata air laut mati? Bukankah itu luar biasa? Tianyin Shenzhen dan Liu Jue Mingifi berkata dengan kaget. Mereka hanya pernah mendengar tentang tempat-tempat seperti mata air laut mati dalam legenda sebelumnya, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk memasukinya. Ming Dao, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan saat berikutnya, Yang Mulia Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingifi melihat sosok tiba-tiba muncul di depan mereka, seolah-olah dalam arah ini para dewa langit dan bumi berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Dan datang ke depan mereka semua dalam sekejap, menatap Ming Dao dengan senyuman di sudut mulut mereka. Ming Dao, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Tianyin Shenzhen dan Liu Jue Mingifi terkejut, dan mereka menoleh untuk melihat Ming Dao, tetapi mereka terkejut ketika melihatnya. Melihat orang itu datang, Ming Dao berlutut dengan satu kaki, dan di bawah pandangan semua orang, dia dengan bersemangat menangkupkan tangannya ke arah orang di depannya dan berkata, Ming Dao, beri penghormatan kepada tuannya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.